Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Baru Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini, video pertama dari Guru Baru Channel. Mungkin video di sini akan membahas tentang pembahasan soal-soal tentang persiapan CPNS, persiapan tes-tes BUMN atau persiapan tes-tes yang berhubungan dengan CPNS atau sebagai kayak tes P3K. Jadi di sini kami dari Guru Baru Channel hanya untuk berbagi pengalaman untuk mengerjakan soal, gimana caranya, mungkin bisa bisa juga ada cara cepatnya gimana, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Di sini pada video pertama ini saya akan membahas tentang CPNS, pembahasan soal tentang TIU dan tes intelijensi umum. Itu bagian deret angka dan huruf. Oke, langsung saja kita kembali ke soal yang pertama. Di sini ada suatu deret angka. Deret angka di situ ada beberapa macam ya modelnya atau skenario-nya. Biasanya kalau di tes CPNS itu ada skenario penyelesaian, itu ada yang menggunakan basicnya itu menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin juga ada yang akan menggunakan tentang akar atau enggak pangkat 2. Jadi hubungan seperti itu, skenario seperti itu. Mungkin di soal yang pertama ya, kita bisa lihat ada suatu deret angka. Di sini kita kenal suku pertama 5, suku kedua 7, suku ketiga 4. Di sini ketika kita basic skenario yang paling mudah untuk deret angka itu biasanya suku pertama hubungan itu dengan suku ketiga. Pertama dan ketiga. Jadi ganjil dengan kelima. Kalau suku kedua itu hubungannya dengan suku keempat dan suku keenam. Seperti itu. Ini paling dasar. Biasanya hubungan itu bisa penjumlahan, bisa minus, bisa perkalian atau pembagian. Contoh, misalkan kita punya suatu deret angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kalau kita hubungkan dengan suku pertama dengan suku kedua, itu dia plus 2. Tapi kalau kita lihat suku kedua dengan suku keempat, itu plus 2 juga. Jadi hubungan seperti itu. Itu suatu basicnya. Oke, kembali lagi ke soal yang pertama. Di sini ada contoh 5, 7, 4, 8, 9, 8, 11, 11, 12, 14. Suku pertama 5, suku kedua 7, suku ketiga 4, dan seterusnya. Di sini ada kenaikan antara suku pertama dan kedua, ada penurunan antara suku 2 dan ketiga. Misalnya kita pakai basic ya. Basic yang tadi, suku pertama dengan suku ketiga, 5 dengan 4 itu mengalami penurunan 1. Tapi kalau kita hubungkan 3 suku ketiga dan suku kelima, itu mengalami kenaikan, jadi tidak konsisten. Nah, maka dari itu ketika suku pertama dan kedua tidak berhubungan, kita langsung loncat ke suku selanjutnya. Misalkan suku 1 dengan suku ke-4. Coba kita cek. 5 dengan 8 itu plus 3. Kalau kita naikkan lagi menjadi 3 langkah, 8 dengan 5 dengan 8 tadi plus 3. 8 dengan 11, kalau kita naikkan itu plus 3. 11 dengan 14 itu plus 3. Dengan contoh seperti ini, kita sudah tahu skenario-nya. Itu setiap angka akan melewati 3 langkah. Seperti dengan penjumlahan 3. Oke, kita sudah tahu skenario soal ini. Berarti kita bisa menyelesaikan bagaimana suku kedua. Suku 2 otomatis kalau kita naikkan 3 langkah, dia akan menjadi plus 2. Plus 2 jadi 11. Plus 2 lagi menjadi 13. Oke, kita punya jawaban yang pertama. Bagaimana kita lihat suku selanjutnya, itu suku 3. Kita naikkan 3 langkah menjadi 8, berarti plus berapa? Plus 4. Naikkan lagi, plus 4 menjadi 12.
Kita naikkan lagi 12 tambah 4 jadi 16. Jadi jawabannya adalah 13 dan 16. B. Oke, lanjut kita soal yang ke selanjutnya ya. Jadi B jawabannya. Oke. Soal nomor 2. Ini berupa deret huruf, jadi bukan angka lagi. Jadi kalau deret huruf mungkin coba dulu teman-teman bisa kerjain, saya kasih waktu 5 detik lah. 1 2 3 4 5. Gimana jawabannya? C. Benar. Gimana caranya? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Kalau ada deret huruf itu pasti hubungannya dengan angka. Jadi itu kayak cuman pendefinisian aja. Misalkan nih, huruf A itu setara dengan angka 1. Seterusnya kan ada di alfabet kan ada A sampai Z ya. Paling huruf Z terakhir itu setara dengan 26. Oke. Misal nih kita punya deret huruf seperti ini. Kita misalkan aja nih D. D itu setara berapa sih? A, B, C, D. Berarti 4 kan ya? L setara berapa? J 10. KL berarti 12. G itu setara berapa? A, B, C, D, E, F, G 7. P setara berapa? KL, M, N, O, P 16. C setara dengan 10. Sedangkan T setara dengan Q, P, Q, R, S, T 20. Oke, kita kembali lagi skenario. Itu bisa kita cek dari suku pertama dan suku ketiga dulu. Ganjil dengan ganjil. Tapi kalau kita cara cepatnya lagi, ketika soalnya atau deretnya yang diketahui itu hanya 6 atau kurang dari 6. Kalau tadi kan sepertinya kan lebih dari 6 ya. Itu pasti kemungkinan itu tidak akan jauh-jauh kalau cuma 6 gini ya. Pasti hubungan dengan suku pertama dengan suku ketiga. Jadi ganjil dengan ganjil. Kalau tadi kan loncat 3 langkah ya. Kalau ini kan loncat 2 langkah. Itu pasti biasanya loncat 2 langkah. Soalnya yang diketahui itu cuma 6 angka. Jadi tidak mungkin 3 langkah, akan sulit pendefinisiannya. Oke, kita cek yang 2 langkah ya. 4 dengan 7. 7 dengan 10. Konstannya apa? Plus 3. Benar? Otomatis selanjutnya di plus 3 berarti jadi 13. Oke. Selanjutnya kita lihat suku genap, suku 12. 12 dengan 16, 16 dengan 20 berarti plus berapa? Plus 4. Plus 4. Berarti 20 di plus 4 berarti 24. Oke, jawabannya seperti ini. Nah, huruf apa yang mewakili 13 dan 24? Kita lihat. 12 itu L. Berarti 13 apa? M kan ya? Berarti M. 24 apa? 20 itu T. Berarti 24 apa? T, U, V, W, X. Berarti X. Berarti jawabannya M dan X. C. Jadi seperti itu teman-teman. Kita kalau deret huruf itu kita definisikan dulu. Minimal ya kita sudah hafal lah di luar kepala tentang pendefinisian A itu setara dengan 1, Z setara 26. Jadi itu cara cepatnya kalau deret angka dan huruf kita lihat dulu jumlah suku yang diketahui. Kalau kita cara cepatnya kalau suku itu jumlahnya 6 ke bawah, itu pasti loncatnya itu cuma 2 langkah. Tidak sampai 3 langkah. Tapi kalau kita lebih dari 6 kayak seperti soal yang tadi yang pertama, itu pasti dia akan loncat, bisa terjadi 2 langkah, bisa juga terjadi 3 langkah seperti itu. Oke, lanjut kita soal yang ketiga. Oke, di sini juga ada soal ya, soal deret angka. Silakan dicoba dulu. Oke. Gimana jawabannya?
Jawabnya E, 320 sama 3. Gimana caranya? Oke, di sini kita lihat ada 6 angka ya. Ada 5, ada 6, ada 20, ada 5, ada 80, ada 4, ada 6 angka. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau ketika 5 angka atau 6 suku, kemungkinan itu pasti naiknya cuma 2 langkah. Misalkan kita cek ya, suku pertama dan suku ketiga sama-sama ganjil. Suku ketiga dengan suku kelima. Gimana hubungannya? Kalau kita jumlahkan itu 5 tambah 15 jadi 20, 20 tambah 15 nggak mungkin. Kalau dikurangi nggak mungkin. Kalau dibagi 5 per 20 itu seperempat. 20 dibagi 80 itu seperempat. Atau enggak dikali 4 kan ya, 20 ini kan ya, berarti kan 5 kali 4 20 kali 4 80, berarti kalau sama kan ya, berarti kalau kita dikalikan lagi, dikalikan 4 berapa, berarti 320. Seperti itu, kita sudah dapat angka yang pertama. Gimana suku yang genap? Kita lihat 6 dengan 5, 5 dengan 4. Kalau kita lihat sederhananya ini cuman berkurang tapi 1, berarti minus 1 kan ya. Berarti selanjutnya berapa? Minus 1. Berarti 3. Berarti jawabannya 320 dengan 3. Oke. Lanjut. Soal yang keempat. Di sini juga ada deret angka ya. Deret angka cuma 6 suku. Silakan coba. Oke, jawabannya apa? Gimana caranya? Oke, kita bahas. Di sini tuh soal keempat tuh ada suatu deret angka lagi. Itu ada 6 suku. Itu kalau kita lihat tuh ada ratusan, ada puluhan. Misalkan kita nih. 243. 243, 256, 81, 196, 27, dan 144. Oke, kita lihat. Pakai skenario yang tadi, ketika cuma 6 suku, kemungkinan besar itu akan menjadi hubungan dengan suku pertama dan suku tiga, atau suku ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Kita lihat suku pertama ya, suku ganjil ya. 23, 81, 81, 27. Gimana hubungannya? Kalau dikurangi agak jauh ya. Kalau ditambahin nggak mungkin, dikali juga nggak mungkin, dibagi. Coba kita bagi. 23 dibagi 81 berarti 3. Berarti dibagi 3 kan ya. 23 bagi 3 81. Berarti 81 bagi 27 berarti 3. Sama. Selanjutnya 27 bagi 3 berarti 9. Oke. Gimana suku genapnya? 256, 196, 144. Kalau kita pakai kurangi berapa? Ini sekitar 60. 196 ini enggak nyampe 60. Kalau kita tambahkan nggak mungkin, tambah kecil. Kalau dikali juga nggak mungkin, kalau dibagi juga nggak mungkin. Gimana nih? Oh, ingat kan ada akar sama kuadrat ya. Kalau kita coba akarkan. 256 itu setara dengan akar 256 itu setara dengan 16. 196 kalau kita akarkan menjadi 14. 144 itu kita akarkan menjadi 12. Nah, berarti kan kita punya ini angka yang bagus nih. 16 kurangi 14, 2. 14 kurangi 12, 2. Berarti kalau kita kurangi 2 lagi menjadi 10. Nah, 10 untuk setara dengan kayak seperti ini, berarti kita kuadratkan, berarti berapa? 100. Berarti kita dapat 100. 9 dan 100. Oke. Kita lanjut soal yang kelima. Di sini ada deret huruf, ada 6 suku. Kita mencari huruf-huruf selanjutnya. Coba dikerjakan. Oke. Jawabannya seperti apa? X dan G. Gimana caranya?
kembali lagi seperti soal yang kedua, deret huruf itu rumusnya kita harus hafal dulu. A setara dengan 1, Z setara dengan 26. Oh, kita mulai. U, M, V, K, W, I. U setara dengan berapa? Ayo, benar berapa? 21. M setara dengan berapa? 13. V setara dengan berapa? 22. K setara dengan berapa? 11. W setara dengan 23. Ini Pak, I setara dengan 9. Oke, kita punya 6 suku. Pasti kemungkinan besar akan hubungan suku pertama dan suku ketiga. Suku pertama dan suku ketiga itu plus 1. Plus 1, 3 dan 5. Berarti ini plus 1 berarti berapa? Plus 1. Berarti 2, 4. Suku genapnya gimana? Kita lihat suku genapnya 13 dengan 11 mengalami penurunan, itu minus 2. 11 dengan 9 mengalami penurunan, minus 2. Berarti 9 dikurangi 2 itu setara dengan 7. Huruf apa yang mewakili 24 dan 7? Itu 24 setara dengan X, 7 setara dengan G. Berarti jawabannya X dan G. Oke teman-teman, sampai di sini dulu itu pembahasan 5 soal yang tentang deret angka dan huruf. Mungkin semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang saya bahas di Guru Baru Channel ini, semoga bermanfaat untuk persiapan tes CPNS-nya, untuk tes dan lain-lain. Mungkin semoga minimal kita berbagi dan kita punya pandangan, oh tipikal soalnya seperti ini, cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet pakai cara manual atau apa seperti itu. Jadi terima kasih atas belajar barengnya. Mungkin kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.